Pak, saya bawa anaknya sebentar. Tidak. Pesan Ustaz Saudul Somad, selangkah kau bawa anak gadisku, selangkah pula kakiku masuk neraka. Sekali tidak. Tidak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Nah, Pak ini udah siap dah menjaga. Bapak mesti tegas, Pak. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibawa orang. Pak Haji, nampak ku anak Pak Haji tadi dibawa orang ke tepi laut. Biarlah. Pak, kami balik subuh ya. Seminggu pun tak apa-apa. Kiamat sudah dekat. Assalamualaikum wewe. Apa pula disingkat wewe? Itulah mengapa kita ini tak dapat selamat, rahmat dan barokah. Kalau bersalam tuh jangan ini dapat salam ASS WRWB. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat binimu, selamat rumahmu, selamat hartamu, selamat sampanmu, selamat lakimu tidak dilarikan pelakor. Orang nih Pak, nampaknya aja ketawa, dalam hatinya takut kehilangan bapak nih. Betul kan Bu? Wa rahmatullah, semoga engkau dikasih rahmat kasih sayang Allah. Wa barakatuh, berkah anakmu, berkah mobilmu, berkah motormu, berkah sampanmu, berkah hartamu, berkah sawitmu, berkah brondolmu. Itu arti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh. Makanya dijawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang mendoakan Abdul Somad. Itulah maka aku sehat sampai sekarang. Makanya banyak orang bertanya, apa resep Ustadz ini sehat? Apa kata Pak Camat dengan Pak Ketua Panitia? Aku menengok jadwal Ustadznya aja lotih. Kok bisa Ustadz sehat? Yang membuat aku sehat, ibu-ibu yang ikhlas nih mendoakan aku supaya sampai ke kubu. Malam tadi mereka berdoa, ya Allah, jangan sampai hujan aku tak hendak duduk di locah-locah. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad supaya datang dia, ya Allah. Jangan terlalu panas, kalau panas kami tak sanggup. Ya kalau dapat tenda, kalau tidak dibuatkan Allah cahaya, tidak hujan, tidak terlalu panas. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai jadwal di kubu, ya Allah. Sesudah itu terserahlah ya Allah. Nak mati-matilah dia, ya Allah. Kata orang kubu. Betul Bu? Aku sedang ngetes saja. Berarti Ibu masih lagi sadar. Karena di tempat lain kalau udah ceramah itu terlalu lama. Betul Bu? Betul gitu. Yang penting capek selesai. Iya gitu. Apakah wanita yang hamil di luar nikah diijab qabul setelah anaknya lahir wajib diijab qabul lagi oleh orang tuanya? Aku nikahkan engkau dengan anakku yang sudah mengandung 3,5 bulan ini tunai. Akadnya sah atau tak sah? Akadnya sah atau tak sah Pak? Akadnya sah, kenapa diulang balik? Kalau akadnya diulang, berarti yang dari dia akad sampai anak lahir tuh apa guna dia berdua-dua di dalam kelambu tuh? Berarti haram lah itu. Hati-hati. Maka kalau sudah akad sah, maka tak perlu diulang lagi. Yang jadi masalah bukan akadnya, Besti. Yang jadi masalah tuh Pak, ini ku kasih tahu ke Pak. Kenapa? Karena yang mengakadkan ini bapak, bukan ibu. Tapi apa nih pun mengakadkan gara-gara dipaksa ibu. Kau akadkan anak itu, kok tidak awas kau pecat, kau jadi laki. Kalau bapak akadkan anak yang sedang hamil, konsekuensinya ada 4. Catat baik-baik. Yang pertama, kalau anak ini lahir, tak boleh pakai bin. Tak boleh pakai bin si hantu nih. Tak boleh pakai bin si playboy cap tupai yang sudah melobangi buah kelapa nih. Kenapa tak boleh? Ketawa pula anak-anak ini, macam paham aja kalian. Tak boleh dia pakai bin laki-laki ini. Kenapa tak boleh pakai bin? Karena itu bukan anak dia. Tapi udah dites DNA di Singapura, ini darahnya sama.
DNA tak laku dalam Islam. Yang laku tuh akad. Iya, kenapa tak laku Pak Ustadz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Kertasnya tidak diakui oleh KPU. Jelas. Jelas Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, lahir anak ini, kemudian anak ini jadi orang kaya, mati dia, maka si bapak ini tak bisa mengambil jadi ahli waris, karena ini bukan bapaknya. Mati si bapak, si anak ini tak bisa menjadi ahli waris, karena ini bukan anaknya, tak diakui dalam Islam. Yang ketiga, lahir anak ini perempuan pula. Hari berganti musim berubah jadi anak gadis, cantik dia, dipinang orang lain. Si bapak tak bisa mewalikannya, tak bisa kau nikahkan anak ini Pak, karena ini bukan anakmu. Lalu siapa yang menikahkannya? Yang menikahkannya Pak Hakim, wali hakim Pak Kua. Sampaikan ke Pak Kua, Pak Kua, aku tak bisa menikahkan anak tuh. Kenapa? Kami dulu sebelum hari H lah Pak Kua tahu. Saya tanya lagi Pak Kua, iya aku pun tahu. Jadi nanti pas hari H itu aku pura-pura mencret nanti Pak Kua. Iyalah kata Pak Kua. Iyalah sama-sama tahu lah aku nanti menikah. Kau dulu pun nikah, aku yang menikahkan dulu kata Pak Kua. Aku nikahkan engkau. Jadi ini bukan main-main, ini bukan sembarangan. Jaga anak gadis ibu. Jangan kasih keluar dibawa laki-laki yang tak mahram. Sebentar aja Pak, kami cuma menengok ini angin kencang, nanti anak tuh gombong masuk angin. Kalau anak tuh masuk angin, yang malu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Adikku, anakku, makcikku, kakakku yang perempuan. Jaga anak perempuan kita, jaga anak perempuan kita, jaga anak perempuan kita ya Allah. Jagalah anak-anak perempuan ini ya Allah. Jangan kalian jual harkat martabat. Coba tengok di situ. Menuju masyarakat kecamatan Kubu yang bermarwah dan bermartabat. Jangan kalian keluar, jangan kalian jual martabak Bangka itu dengan harga yang terlalu murah, sampai tak ada harganya sama sekali. Tertulis di tutup botol. Apa tertulis tutup botol? Do not accept if sell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Air minum yang harga 5.000 saja tak diterima kalau segelnya rusak. Siap menjaga anak gadis kita Bu? Siap menjaga anak gadis kita Pak? Kadang bapak ini udah siap. Pak, saya bawa anaknya sebentar. Tidak. Pesan Ustaz Saudul Somad, selangkah kau bawa anak gadisku, selangkah pula kakiku masuk neraka. Sekali tidak. Tidak. Datang ibu dari dapur. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Bapak ini udah siap, udah menjaga. Bapak mesti tegas Pak. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya dibawa orang. Pak Haji, nampak ku anak Pak Haji tadi dibawa orang ke tepi laut. Biarlah Pak, kami balik subuh ya. Seminggu pun tak apa-apa. Kiamat sudah dekat. Pertanyaan dari ibu-ibu. Uang pinjaman dari bank dibikin rumah tempat tinggal. Apakah rumah tersebut haram untuk kita sholat Pak Ustadz? Kalau belum meminjam, ada niat-niat minjam, jangan minjam. Karena duit itu duit riba. Yang sudah sempat meminjam, ada aset yang bisa dijual untuk menutupi ke bank, jual. Ada kebun sawit 4 hektar, jual 1 hektar, tutup, dibom namanya, dibom. Ini tak bisa kubom Pak Ustadz. Asal kubom ini meledak semuanya, bom atom, habis. Itulah satu-satunya sawit 2 hektar untuk makan, untuk sekolah anak Pak Ustadz. Maka lunasilah, cicillah sampai lunas. Di rumah tuh tetap boleh sholat, di rumah tuh sholatnya tetap sah. Itu alternatif yang ketiga. Jangan mengutang riba. Pergilah ke bank syariah, Bank Riau Kepri Syariah. Nanti akadnya namanya murabahah, akadnya namanya wakalah, akadnya mudharabah, untuk menyelamatkan kita dari riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la ta'kulur riba. Jangan kalian kena riba. Hukum riba,
kalau bangkit nanti dari kubur, kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau bahasa Jawanya kesambet, kalau kata orang Melayu tesapo, kata orang kubu ketoguan. Apa lagi? Tesapo. Ayo disapu hantu. Macam itulah nanti bangkit dari kubur. Jadi kalau ibu tengok nanti di padang mahsyar ada orang bangkit dari kubur macam orang tesapo, ada orang ketoguhan, itulah yang banyak makan riba. Jangan ditunjuk dia. Kau aku tengok macam tesapo, kau pun lebih tesapo, kata dia. Sama sapo kono sapo gitu. Yang kedua, duit riba dimakan. Berdoa kepada Allah, doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram, gara-gara makan riba. Ya Allah, selamatkan kami di kubu ini dari riba, ya Allah. Kok makin banyak kok? Mau sampai maghrib nampaknya. Hilang jadwal bagan siapi api. Kami dari grup Hadroh Kepulauan Teluk Piai Pesisir Kecamatan Kubu. Apa betul gendang dan buka yang kami mainkan ini haram hukumnya untuk dimainkan, Pak Ustadz? A'linu hazan nikah. Kalau kalian nikah jangan diam-diam. Pak, kalau nikah jangan diam-diam ya Pak. Ibu setuju? Tidak katanya. A'linu azan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buat akad nikah di masjid. Akad nikah bagus di masjid. Adik-adikku nanti kalian akad nikahnya di masjid insyaallah. Amin. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gondang. Itulah dalil memukul gondang hukumnya boleh. Kelempang kelempung, kelempang kelempung, kelempang kelempung. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Jangan, kadang lagunya udah bagus, backing vokalnya salah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Datang belakang la 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 itu katanya tidak. Jadi nasyid bagus. Mudah-mudahan grup nasyid Hadroh yang ada di kubu ini semakin bagus insyaallah. Nanti kalau akad nikah anaknya pakai nasyid, pakai Hadroh. Jangan lagi pakai keyboard tunggal, penyanyi nyorok pendek yang menonton atu-atu. Menengok kate meniti air liu, balik ke rumah meniti air mata. Terlambat golak ibu kau. Itu namanya golak delay. Saya punya anak angkat laki-laki. Apakah saya seorang ibu angkat sama status sama ibu kandung dalam anak berbakti kepada orang tua? Padahal saya tak punya anak, Pak Ustadz. Ibu yang tak punya anak, angketlah anak angkat kemanaan ibu yang laki-laki. Supaya apa? Supaya kemanaan ibu yang laki-laki itu menjadi mahram sama ibu, dan sama laki ibu tak apa-apa. Tapi kalau ibu angkat kemanaan ibu yang perempuan, nanti ketika ke suami ibu berbahaya. Berawal dari anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Kalau bapak tak punya anak, ingin mengangkat anak, angkatlah kemanaan apa yang perempuan. Supaya dengan bapak dia mahram, dan dengan ibu dia sejenis perempuan. Jelas? Itu caranya. Itu ujian. Apakah anak saya itu sama dengan anak kandung? Sama. Sebab doa saya pun sampai kepada orang meninggal dunia. Ada kubur di daerah kubu. Aku lalu lewat di kubur. Ku doakan orang di kubur. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai apa tak sampai? Sampai. Kalau tak sampai takkan ada salam untuk lewat di kubur. Kita kalau lewat kubur itu kan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang pendeknya Pak Ustaz, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau tak sampai itu apa didoakan
maka doa anak angkat pun tetap sampai kepada orang tua angkat. Ustadz, minjam duit di bank lalu diberikan ke masjid, apakah pahala orang yang berinfak? Masjid kalau ada orang bawa duit, tak usah tanya-tanya duit ini dari mana, ambil aja. Datang orang bawa duit satu koper, ini duitnya halal apa haram, ambil aja, tak usah tanya. Adapun orang yang membawa duit ke masjid, kalau dia bawa duit hasil judi, duit hasil dukun, duit hasil pawang, duit hasil riba, maka dia tak dapat pahala. Mana dalilnya? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima perbuatan yang tidak baik. Wa anfiqu, berinfaklah, min thayyibat, yang baik-baik saja. Yang tak baik tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kau sedang apa? Mencuci. Ibu sedang apa? Mencuci. Mencuci pakai apa? Pakai air najis. Bisa mencuci kain pakai najis? Tak bisa. Mesti mensuci dengan air suci dan mensucikan. Kami cinta rumah ibadah. Ada acara di masjid, baleho spanduk gambar orang, juga acara kurban gambar sapi dipasang dalam masjid, depan imam sholat gambar. Bagaimana Pak Ustadz? Janganlah dipasang gambar kobau di muka imam. Nanti khawatirnya waktu imam itu sujud, dipoto anak-anak di belakang, dimasukkannya ke internet, imam kami menyombah kobau. Tapi gambar tak sama dengan patung. Itu gambar Abdul Somad, itu bukan patung. Ini gambar Abdul Somad, gambar ganteng juga Pak Camat nih. Sampailah hati panitia, pas giliran Pak Camat dicarinya gambar yang paling ganteng. Pas aku tengoklah muka aku hitam dibuat. Gambar ini tak sama patung. Ada orang yang mengatakan gambar itu sama patung. Tidak. Sudah aku bahas dalam buku 37 masalah populer. Ada yang membawa buku, mana buku 37 masalah populer? Mana? Tak ada. Ada aku bahas di situ, apakah gambar itu patung? Gambar bukan patung. Jadi kalau ibu meletakkan gambar di ruang tamu, tidak apa-apa selama gambarnya menutup aurat. Jangan foto nikah dulu terbuka, ditengok tamu. Cantik juga bini kau ya. Kesimpulannya gambar bukan patung. Seorang berinfak untuk pembangunan masjid. Ketika masjid dibongkar, dibuat lebih besar, apakah boleh pecahan tersebut digunakan untuk kepentingan sosial lainnya, menimbun jalan? Syarat wakaf tak boleh hilang. Kalau hilang namanya infak. Kalau tak hilang namanya wakaf. Kalau hilang namanya infak. Apakah mengasih lilin disebut dengan wakaf? Enggak. Karena lilin waktu dibakar hilang. Maka duit yang masuk ke dalam masjid itu tidak disebut wakaf, itu namanya infak. Karena duit akan bayar listrik, duit untuk gaji guru mengaji, duit untuk honor imam dan khatib. Maka duit habis itu namanya infak. Sedangkan wakaf tak boleh hilang. Wakaf tanah, wakaf semen, wakaf batu bata tak boleh hilang. Maka kalau masjid ini nanti dibesarkan, semen-semen ini diruntuhkan, dia mesti balik ke masjid ini lagi, dimasukkan jadi cor bawah, jadi lantai. Kalaupun ada yang dijual, berapa harga jualnya? 500.000. Duit 500.000 itu dibelikan lagi ke semen untuk masjid, barulah dia disebut dengan wakaf. Wakaf tak boleh dialihkan. Maka saya membuka rekening yayasan wakaf masjid. Duit wakaf masjid tak boleh buatkan ke kelas. Wakaf kelas, duit wakaf kelas tak boleh lari ke yang lain. Yang ketiga rekeningnya infak, operasional gaji guru, untuk anak yatim dan lain-lain. Tidak boleh untuk yang lain dilarikan, karena ini namanya wakaf. Hati-hati pengurus masjid, pengurus yatim, pengurus panti asuhan dan lain sebagainya. Jangan sampai niat baik kita rusak gara-gara tak paham fikih muamalat. Kertas yang terakhir.
Di Kecamatan Kubu ada tradisi ratib keramat rambai, di mana kami bersama-sama bertahlil sepanjang sungai Kubu menggunakan sampan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dilaksanakan setahun sekali, biasanya 3 hari setelah Idul Fitri. Acara dimulai jam 11 sampai ke tempat tujuan lebih kurang jam 2 siang. Dan kembali ke darat lebih kurang masuk waktu asar. Pertanyaan, bolehkah menjamak qasar solat zuhur yang tinggal karena tak disediakan tempat solat di laut? Tidak boleh qasar karena tidak sampai musafir 89 km. Saya ke Kubu, boleh tak ke Kubu ni qasar? Boleh, karena di Pekanbaru ke Kubu tak tahu entah berapa, pokoknya jauh lah. Maka boleh, karena sudah 89 km. Kurang dari 89 km tidak boleh qasar. Bagaimana dengan jamak? Saya khawatir nanti kalau saya bilang boleh jamak tak boleh qasar, semua orang menjamak. Solusinya bukan begitu. Solusinya buatkan tempat solat ada di tepi itu, dibuatkan pentas macam ini, solat ganti-gantian supaya ratib zikirnya tetap dan solatnya tidak tinggal. Lalu bagaimana hukumnya mengerjakan solat di atas kapal yang sedang bergerak? Kapal itu kalau lautnya sungainya lurus, kapalnya lurus, menghadap dia ke arah kiblat. Mana kiblat? Sana. Allahu Akbar. Jadi kapal itu kalau lurus tak berbelok-belok, insya Allah. Tapi kalau kapal itu membelok, dia mesti bergerak ikut arah kiblat. Kapal itu membelok ke sini, maka dia mesti bergerak. Kalau berjamaah berbahaya. Silap-silap makmum jadi imam, imam jadi makmum. Tapi kalau dia sholat sendiri bisa. Agak berbelok, kiblat tak boleh, kiblat. Berbelok sampan dia tetap. Begitu caranya. Kalau kapal itu bergerak pada sholat fardu. Kalau pada sholat sunat cukup di awalnya saja. Nabi naik onta, di awalnya menghadap kiblat. Sesudah itu onta itu berbelok, dia tak bergeser lagi. Tapi pada solat fardu maka dia mesti tidak boleh, karena syarat sahnya solat fawalli wajhaka syatral masjidil. Apa yang dilakukan dengan ratib? Ratib artinya zikir yang dilaksanakan secara terus menerus, itulah ratib. Makanya ada ratib toga karena ratibnya berdiri, ratib keramat rambai karena ratibnya di atas sampan. Itu adalah ijtihad ulama-ulama kita dulu. Menengok perbuatan haram, datang orang membawa kepala kerbau, kepala kambing, kepala sapi, disembelihkan ke tanah untuk menanam ke dalam tanah, maka datang ulama mengatakan haram menanam kepala kambing ke dalam tanah. Lalu yang dimasukkan ke dalam tanah itu hanya darahnya saja, karena darah najis tak boleh dimakan. Lalu kepala kambingnya tuh, kepala kambingnya bawa ke rumah digulai, nanti aku makan. Mengusir hantunya, mengusir hantu dalam Islam bukan dengan dikasih kepala kambing, tapi diratibkan. Meratib afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya rumah baru diratibkan la ilaha illallah, sungai diratibkan la ilaha illallah, kebun diratibkan la ilaha illallah. Akhirnya setan lari tunggang langgang litang pukang. Setannya lari, orangnya jadi setan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah meratib, berzikir. Apalagi Kubu ini negerinya tarekat Naqsabandiyah. Yang belum bersuluk segera bersuluk. Dengan bersuluk itu dia meratib zikirnya ismuzat Allah 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 Allah, sesuai dengan firman Allah, allazina yazkuruna Allah, orang yang berzikir menyebut mengingat Allah, qiyaman waktu tegak, wa qu'udan waktu duduk, wa ala junubihim waktu berbaring. Negeri Kubu, negerinya para ulama, negerinya Syekh Abdul Wahid, cucu dari cucu siapa? Syekh Abdul Wahab Rokan, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Negerinya para orang-orang berzikir. Jangan kotori dengan narkoba, jangan kotori dengan zina, jangan kotori dengan judi, jangan kotori dengan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan disampaikan Allah segala niat baik kita. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bisirril Fatihah.